Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rismanto dari Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya punya ide bisnis dan punya nama perusahaan yaitu Ensusion Energi Surya Automation Component. Dari perusahaan yang saya buat yaitu terdiri dari rekan-rekan bisnis saya, yaitu saya sendiri sebagai Chief Executive Officer. Ada teman saya dari Fakultas Teknik Elektro, yaitu Ahmad Saleh, sebagai Chief Analytical Officer, analitik teknis. Ada juga Bimo Aji Nugroho, ada Chief Analytical Officer bagian accounting dari ilmu komunikasi. Dan ada Bapak Gunawan SEMIKOM sebagai dosen dari mata kuliah Kewirausahaan 1. Identifikasi masalah dari yang saya buat sebagai ide bisnis ini, di Indonesia khususnya pertumbuhan kebutuhan energi listrik mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Ini juga berlaku di Indonesia. Kurun waktu 17 tahun, total kebutuhan listrik Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 6,5% per tahunnya. Ini tidak sebanding dengan kondisi atau pertumbuhan pembangkit tenaga listriknya. Di sini ada solusi dari permasalahan, yaitu energi matahari sangat berpotensi dikembangkan dalam posisi matahari tegak lurus, sinar yang jatuh di permukaan panel surya di seluas 1 meter persegi akan mampu mencapai 900 atau hingga 1000 watt energi matahari. Itu jadi energi matahari bisa dikonversi menjadi energi listrik oleh surya sel atau sel surya. Di sini saya punya inovasi dari ide bisnis ini, yaitu dari sel surya yang kita ketahui bisa menjadikan listrik. Nah, kita pasang dengan menggunakan sensor cahaya, yaitu pada bagian surya sel, sehingga dengan diberikan roda putar atau pada poros solar cell mengikuti titik pusat matahari agar lebih optimal dalam proses penyerapan energi, sehingga energi yang ditampung akan lebih maksimal. Dengan perhitungan surya sel tanpa sensor, biasanya penyerapan optimal itu pada jam 10 pagi hingga jam 2 sore ya. Tapi dengan menggunakan sensor cahaya, karena mengikuti sinar matahari secara terhadap porosnya, maka energi yang dihasilkan akan lebih optimal dan kapasitas baterai sebagai penyimpanan dapat ditambah sesuai dengan kapasitas energi yang dihasilkan. Nah, di sini ada surya sel surya yang sering kita pakai, kita pasang dengan sensor cahaya, terus dipasang pada solar charger control. Jadi energi yang dihasilkan kita dapat simpan di baterai. Bila energi dari yang dihasilkan surya sel itu adalah DC, bila kita membutuhkan energi AC, maka kita bisa mengkonversi dari energi DC ke AC menggunakan inverter. Ada target pemasaran. Target pemasaran yang saya lihat itu di rumah tangga ya. Rumah tangga target utama dari pemasaran ini yang menurut data pada tahun 2018 ada sekitar 650 juta rumah di Indonesia. Nah, ini merupakan peluang utama. Adapun kedua yaitu pada gedung-gedung. Gedung-gedung juga merupakan target utama dari pasar. Karena kan di dalam dunia industri sangat membutuhkan pengendalian sistem air otomatis ataupun bisa digunakan untuk peningkatan kenyamanan dan keamanan. Terus ada pada industri merupakan target pasar karena banyak sistem listrik ya di situ dan pemanfaatan rooftop di area surya sel. Adapun tempat ibadah juga merupakan target pasar karena tempat ibadah dapat menggunakan listrik. Ini strategi yang saya buat dari fase 1 bulan sampai dengan 6 bulan, yaitu kita launching, terus sosialisasi langsung ke masyarakat di industri yang lain dengan mensimulasikan kinerja dari sistem solar cell ini, terus mempromosikan alat ini mengenai media sosial. Dari fase 1 kita ke fase 2 pada 6 bulan atau 12 bulan secara langsung sosialisasi langsung ke masyarakat dengan simulasi kerja sistem, mempromosikan alat ini media sosial, terus mulai menargetkan penjualan.
Terus ada fase ketiga yaitu pada tahun 1 atau pada tahun pertama kita menargetkan penjualan minimal 10 unit per bulan. Dan menambah 1 manpower orang untuk sebagai pemasaran dan 3 orang untuk sebagai teknisi pemasangan. Di fase keempat yaitu pada tahun kedua sehingga seterusnya kita menargetkan penjualan minimal 20 unit per bulan. Menambah manpower sesuai kebutuhan dan membuat model produk lain. Kita tambah inovasi atau kita tambah sebagai servis juga bisa. Dari sumber di sini kita lihat sumber pendapatan ya. Karena di rumah tangga atau tempat ibadah itu cukup mudah ya untuk teknik pemasangannya kita budgetkan dengan 8 juta untuk sisi rumah tangga tergantung kebutuhan juga sebagai per unitnya dan 12 juta untuk pemasangan di industri dan atau gedung-gedung karena lebih berat di gedung-gedung untuk teknik pemasangan solar cell ini. Modal per unitnya sekitar 3 juta, kita menyewa bak kotor yaitu kurang lebih 5 juta. Pendapatan kedua kita bisa dapat dari penambahan sistem yang sistem otomasinya ataupun kita mendapatkan penambahan dari maintenance unitnya per unitnya ya. Di sini ada kompetitor atau end positioning ya. Jadi posisi kita juga sebagai perusahaan yang bergerak utama. Di sini ada Sunergi atau Sunergi Internusa Pratama atau saing kita juga ada Windows Solar Indonesia atau Alternative Energy Solution, ada Royal VV. Nah, marketing and customer acquisition ya. Nah, di sini ada pembuatan soft launching, yaitu ada pembuatan website, ada promosi melalui media sosial, adanya call center untuk perbantuan terhadap customer, ada pengadaan promo atau event-event pada bulan-bulan tertentu ya, ada free design instalasi yaitu dengan kemauan dari pihak customer ingin seperti apa desain yang kita buat. Adapun metode C itu pemberian grand prize atau kepada pelanggan tetap atau gathering bersama pelanggan tetap pada seluruh segmen atau smartphone produk ya. Nah, kita juga memberikan free maintenance selama 3 bulan bila ada keluhan ataupun masalah pada instalasi solar cell ini. Nah, di sini ada detail kontak. Nah, detail kontak yang saya punya. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya mengenai ide bisnis dan perusahaan yang saya akan kembangkan untuk kedepannya. Mudah-mudahan menjadi ide bisnis dan dapat menjadi penunjang bagi diri saya untuk mengembangkan atau menjadi entrepreneur atau menjadi seorang pembisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.